This morning we are in 1 Corinthians chapter 16. If you have your Bibles, please turn it to 1 Corinthians chapter 16. As usual, I will read in Bahasa. The English is on the screen behind me. We are going to start in verse 13. And just so you know, if you're following in the English, for verses 13 and 14 only, I'm using a different, not the ESV, I'm using the CSB because it's a slightly better translation. So, bagi yang mengikuti dalam bahasa Inggris, untuk 13-14 saja, saya memakai CSB bukan ESV, tapi dalam bahasa Indonesia saya memakai TB2. Let us pray before we read God's word. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh Lord, we do indeed live by faith. Ya Tuhan, sungguh kami hanya hidup karena iman. But it is not our faith that saves us. Tapi bukanlah iman kami yang menyelamatkan kami. It is your grace that saves us. Tapi karena anugerah-Mu sematalah yang menyelamatkan kami. Our faith is only in receiving Iman, your gift. Iman kami hanyalah menerima anugerah yang Tuhan berikan. So help us this morning to receive your gift. Tuhan, maka tolonglah pada pagi hari ini agar kami boleh menerima pemberian Tuhan. Help us to receive your holy food. Tolonglah kami untuk menerima makanan yang kudus yang daripada Engkau. Help us to receive your word with hearts that are longing to be made new. Tolonglah kami agar kami boleh menerima pemberitaan firman Tuhan sebagaimana kami rindu supaya hati kami diperbaharui. In your mighty name we pray. Dalam nama-Mu yang agung kami berdoa. Amen. Amin. Verses 13 and 14, 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14, lalu setelah itu saya akan loncat ke ayat 19. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap beranilah dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dan kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, do everything in love, jadi bukan hanya pekerjaan, tapi segala sesuatu yang kita lakukan, let everything we do be done in love. Salam, ayat 19, lalu verse 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam dalam Tuhan kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara seiman semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha, and if you ever wonder what Maranatha means our Lord come. Datanglah Tuhan, itu artinya Maranatha. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu, kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus. This is the word of the Lord. Demikianlah firman Tuhan. I have titled today's sermon, Farewell, Dear Friends. Judul khotbah hari ini adalah Selamat tinggal sahabat terkasih. Just to be clear, I am not going anywhere. Bukan hanya untuk memperjelas, Pak Arif tidak akan kemana-mana, Pak Arif tidak pindah. But this is very much the season of farewells. Tapi ini adalah musim-musim perpisahan. I see a few faces that I will have to say goodbye to very soon, and very sadly. Ada beberapa orang di sini, wajah-wajah di sini yang mungkin akan dengan sangat cepat kita akan mengatakan selamat tinggal kepada mereka. Dan saya sangat sedih. In this lifetime, we still have to say goodbye. Dalam kehidupan kita ini, kita masih harus mengucapkan selamat tinggal. I've talked to a few people in the past couple of weeks who are grieving loss. Dalam beberapa minggu terakhir, Pak Arif sudah berbicara dengan beberapa orang yang meratapi tentang kehilangan. Not just the passing of a loved one. Bukan hanya meninggalkan seseorang yang tercinta, but all kinds of
loss. tetapi berbagai macam kehilangan. Lost time, Waktu yang hilang, lost opportunities, kesempatan yang hilang, lost joy, sukacita yang hilang, kebahagiaan lost, hilang, lost relationships, hubungan yang rusak, and so on. dan juga sebagainya. With these realities, Dengan realita ini, how do we say goodbye to people in a meaningful way? bagaimana sebenarnya cara kita mengungkapkan selamat tinggal dengan kata-kata yang benar dan bermakna. 1 Corinthians 16 shows us how to say goodbye well. 1 Korintus 16 menunjukkan dan memberitahukan kepada kita bagaimana kita mengucapkan selamat tinggal dengan baik. There are the ordinary things you would expect. Ada hal-hal biasa yang mungkin kita ucapkan, Encouragements, dorongan, some final exhortations, dorongan terakhir kepada mereka, things Paul reminds them to do. hal-hal yang Paulus perintahkan untuk mereka lakukan. There are plans to follow up, to see each other again. Mereka bahkan punya rencana untuk bertemu satu sama lain lagi di masa depan. But in all of this, Tapi melalui semua ini, Paul casts an extraordinary vision Paulus about how life should be and can be. Rasul Paulus memberikan visi yang luar biasa tentang kehidupan. Throughout our life, we will say farewell thousands of times. Sepanjang hidup kita, kita masih akan terus mengucapkan selamat tinggal bahkan ribuan kali. In this life, no reunion is guaranteed. Dan dalam kehidupan ini tidak ada perjumpaan kembali atau reuni yang menjadi jaminan. I don't want to be morbid, Pak Arif sedang tidak ingin mengangkat ini dengan untung, but sorry, that's the wrong translation. Saya tidak mau berbicara dengan agak hal-hal yang berat kalau tidak perlu begitu ya. But deep down, we know that every single farewell, every casual goodbye could be a final one. tapi mungkin kita bisa lihat bahwa setiap perpisahan, setiap kali kita mengucapkan selamat tinggal, baik itu pun dengan santai atau mungkin itu adalah perpisahan terakhir setidaknya dalam kehidupan ini. So we need a clear vision for living. Jadi kita membutuhkan visi yang jelas untuk hidup. We need not just dreams or aspirations. Kamu, kita semua membutuhkan mimpi atau aspirasi. Bukan hanya mimpi atau aspirasi, we need a vision of how life should be and can be thanks to the Holy Spirit's work in us. Kita butuh visi ataupun kita butuh penglihatan tentang bagaimana kita seharusnya dan bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat. Let's start with verse 19. Kita akan mulai dari ayat yang ke-19. The churches of Asia send you greetings. Ayat 19, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. We often feel closest to the people we love the most. Kita mungkin sering sekali merasa paling dekat dengan orang yang paling kita cintai. People that we get along with the most. Orang yang paling akrab dengan kita, Friends who are practically family. teman yang selayaknya sebagai keluarga untuk kita, Family who are also your best friends. keluarga yang juga menjadi teman dekat kita. That's perfectly natural and it's wonderful. Itu sangat alami dan juga sangat bagus. But this verse calls us to a grander fellowship. Tapi ayat yang ke-9 ini memanggil kita untuk membayangkan sebuah persekutuan yang lebih agung. Part of your spiritual growth must mean that your heart grows bigger, wider. Bagian dari pertumbuhan spiritual adalah hati yang lebih besar, hati yang lebih luas. Your heart for other people in general, Hati kita kepada orang lain secara umum, especially your heart for the church. secara terutama hati kita kepada gereja. The Holy Spirit enlarges our hearts to love Christians and love the least all over the world. Roh Kudus memperbesar hati kita untuk kita bisa mengasihi umat Kristiani dan orang-orang yang paling rendah di seluruh dunia. In the first few verses of the chapter, Paul emphasizes love for other Christians must also mean financial support.
Di awal pasal ini, Paulus menekankan bahwa kasih terhadap orang Kristen harus berwujud dalam dukungan termasuk secara finansial. Not just the Christians who are already your friends or your family, Bukan hanya orang Kristen yang sudah menjadi keluarga ataupun menjadi teman kita, but those who are otherwise complete strangers. tapi juga mungkin orang-orang yang sama sekali kita tidak tahu, orang asing. In verse 2, Ayat yang kedua, Paul tells the Corinthians this. Paulus mengatakan kepada orang Korintus demikian. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, As he may prosper, so that there will be no collecting when I come. supaya jangan mengumpulkan itu baru diadakan pada saat aku datang. This is in addition to regular giving to the church, to Ini- your own church. Ini adalah pemberian secara teratur kepada gereja Anda sendiri. Tambahan, lebih dari persembahan yang biasa. Put aside an extra weekly gift for Christians in other churches. Untuk menyisihkan juga hadiah mingguan tambahan kepada orang-orang Kristen di gereja lain. The key is you should do this not only when specific needs come up, Kuncinya adalah kita harus melakukan ini tidak hanya ketika kebutuhan spesifik muncul atau ada. you should establish planned, disciplined, regular giving to both your own church and for supporting other Christians in need according to what the Lord gives you. Kita harus menetapkan persembahan secara terencana, secara disiplin dan juga teratur kepada gereja kita dan juga gereja yang mendukung umat Kristiani lainnya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Many of you support your parents. Banyak daripada kita memberikan dukungan kepada orang tua kita, Many of you will support your parents. banyak daripada kita akan mendukung orang tua kita. Many of you support or will support your extended family in some financial way. Banyak daripada kita sudah mendukung atau akan mendukung keluarga besar kita dalam hal finansial. And that can be one beautiful application of this. Dan itu adalah salah satu aplikasi yang indah daripada hal ini. But we also recognize many of our neighbors are poor. Tapi kita juga menyadari bahwa orang-orang di sekitar kita, tetangga kita juga miskin. That's why we have outreach activities. Itulah kenapa kita mengadakan outreach ataupun kegiatan penjangkauan. Our culture makes you dream about vacations. Budaya kita membuat kita bermimpi atau mengiming-imingi tentang liburan. Our culture makes you dream about self-pampering. Budaya kita mengiming-imingi kita untuk memanjakan diri. Our culture makes you dream about getting the most pleasure you can afford with how God has blessed you. Bahkan budaya kita juga membawa kita ke dalam iming-iming tentang kesenangan sebanyak mungkin sesuai dengan berkat yang kita peroleh. But you know that you constantly need to keep going after the next best thing. Namun kita tahu bahwa Anda harus terus-menerus mengejar hal terbaik berikutnya. You know that your chasing after satisfaction never stops. Kita terus-menerus mencari kepuasan yang tidak akan pernah berhenti. Because those things never do satisfy. Karena hal-hal tersebut tidak akan pernah bisa memuaskan. What will satisfy you is only a heart that's changed by God's grace. Hal yang akan memuaskan hati kita yaitu ketika kita diperbaharui oleh anugerah Allah. You will only be satisfied when your heart is most glad using your hard-earned money to love and encourage other Christians. Hati kita hanya akan bisa dipuaskan dan senang ketika kita menggunakan uang dari hasil jerih payah kita untuk mengasihi dan juga menyemangati orang-orang Kristen lainnya. You dream about buying a car. Mungkin kita memimpikan untuk membeli sebuah mobil, That's fine. tidak apa-apa. But do you also dream about supporting missionaries? Tapi apakah Anda juga pernah memikirkan untuk mendukung misionari? You dream about
churches planted throughout Indonesia. Kita memikirkan, memimpikan tentang penanaman gereja-gereja yang ada di Indonesia. Do you envision more and more people hearing God's word? Apakah Anda juga memimpikan melihat bahwa orang-orang akan lebih banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Those are the kinds of things that actually will satisfy, Hal-hal tersebutlah yang benar-benar akan memuaskan hati kita. because that shows your heart has really been changed, Karena itu menunjukkan bahwa hati kita sudah sungguh-sungguh berubah. and it's been changed by God's grace. Dan itu diubah oleh anugerah Allah. Along with that, look at verse 20. Bersamaan dengan tersebut, mari kita lihat ayat yang All the ke-20. brothers that send you greetings, greet one another with a holy kiss. Ayat yang ke-20, salam kepadamu dari saudara-saudara seiman semuanya, sampaikanlah salam kepada orang yang lain dengan ciuman kudus. We are very much to maintain warm, brotherly, sisterly relations with one another. Kita sebagai orang Kristen menjaga hubungan dengan begitu rupa, hangat, bersaudara dengan satu dengan yang lain. Unfortunately, in our culture, and we do this a lot, Dan sayangnya di dalam budaya kita, bahkan kita juga melakukan hal ini, adults start teasing kids about dating incessantly, starting in their teenage years. orang dewasa banyak menggoda anak-anak tentang berkencan mulai dari mereka remaja. We may think it's just a bit of fun or something like that. Mungkin kita pikir ini adalah sesuatu hal yang lucu atau semacamnya, But what are we doing when we do that? tapi apa yang sedang kita lakukan ketika kita melakukan hal tersebut? We are training young people to see everyone of the opposite sex as a potential boyfriend or girlfriend instead of as a brother or a sister. Kita membiasakan orang-orang muda untuk melihat orang-orang di sekitar kita lawan jenis laki-laki dan perempuan sebagai calon pasangan atau sebagai calon pacar kita, dibanding kita melihat mereka sebagai saudara-saudari kita di dalam iman. When we do that, we do so much damage, not just to the young people, but to the church. Ketika kita melakukan hal tersebut, bukan hanya kita mempengaruhi terhadap remaja tersebut, tetapi juga terhadap gereja. Many of you have that as an ingrained habit. Banyak daripada kita sudah memiliki kebiasaan yang mendarah daging ini. You size up people, every single person, as a potential romantic partner. Kita menilai setiap orang sebagai calon pasangan atau sebagai calon pacar kita. In what Paul does here, Apa yang Rasul Paulus sedang lakukan di sini? he calls us to envision the Holy Spirit replacing that habit with warm, genuine love, that we could greet one another with a holy kiss. Rasul Paulus sedang mengatakan kepada kita untuk kita membayangkan Roh Kudus menggantikan kebiasaan itu dengan kasih yang hangat dan tulus, sehingga kita dapat saling menyapa dengan ciuman kudus. Can you envision that world Apakah kita bisa membayangkan kata-kata tersebut? where there are so many Christians, Di mana ada banyak sekali orang Kristen, or at least among Christians, atau mungkin di antara orang Kristen, it's safe to greet one another with a holy kiss, brothers and brothers, sisters and sisters. diselamatkan di dalam hubungan orang Kristen itu dan mencium satu sama lain sebagai saudara dan juga saudari. Not a romantic kiss, of course, Bukan dalam hal ciuman dalam romantis, but a greeting tapi dalam sebuah sapaan. without being mocked, Tanpa harus dihujat ataupun dianggap aneh. So here's the first aspect. I know it's a little funny to think about. I understand. It is funny, but imagine that kind of relationship that we can have that's safe, that's so loving. Mungkin itu terdengar lucu, tapi itu adalah sesuatu hal yang mungkin kita bisa bayangkan dalam kita mengasihi. So here's the first aspect of this vision, Aspek yang pertama daripada visi ini, that our hearts grow wider and deeper and richer in love for the church throughout the world. agar hati kita bertumbuh semakin luas dan semakin dalam, serta semakin kaya dalam kasih terhadap gereja di seluruh dunia, As our brothers and sisters, sebagai saudara dan saudari kita, as our true family in Christ. sebagai keluarga sejati kita di dalam Kristus. Why should we care about brothers and sisters in Papua?
Mengapa kita begitu peduli dengan saudara-saudari kita yang ada di Papua? or Korea Atau mungkin di or Korea, the Philippines atau di Filipina, or Nigeria atau di Nigeria, or here in Bogor. atau bahkan di sini di Bogor. As we mature spiritually, Semakin kita matang secara spiritual, we get rid of those unsatisfying wishes and wants, kita akan menyingkirkan keinginan dan juga kepentingan yang kita inginkan, and we become people who care, who do things for the sake of the good of everyone. dan kita menjadi pribadi-pribadi yang akan memikirkan untuk kepuasan dan juga kebaikan setiap orang. As our hearts grow wider and deeper in love. Sebagaimana hati kita semakin luas dan juga dalam kasih. The second vision, Yang kedua, aspect of this vision, visi kedua dalam hal ini, Paul was grateful to work in teams. Paulus bersyukur bisa bekerja dalam tim. As Aquila and Prisca, together with the church in their house, send you hearty greetings in the Lord. Ayat 19b, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam dalam Tuhan kepadamu. Paul was not a solo missionary. Paulus bukanlah seorang misionaris tunggal. He always had partners. Dia selalu punya rekan kerja. There were the treasurers who handled the offerings. Ada bendahara yang menangani persembahan mereka. And just to remind you, in our church, there are 5 other people aside from me who handle your offerings. Dan sebagai pengingat saja, dalam gereja kita ada 5 orang yang memastikan setiap rupiah diperhitungkan dalam gereja kita. Paul mentions Timothy, Paulus juga menyebutkan tentang Timotius, Apollos, Apolos, the household of Stephanas, keluarga Stefanus, Fortunatus Achaeus, Fortunatus Achias, and here Aquila and Prisca. dan di sini ada Aquila dan Prisca, Men and women, pria dan juga wanita, young, old, tua dan muda, all working together, mereka bekerja bersama. all caring for, nourishing the congregation. Mereka merawat dan juga menyehatkan jemaat ini. For those of you who are more mature, Untuk bagi Anda yang lebih dewasa, it is your privilege and your joy to host church meetings in your homes, for example. itu adalah sebuah hak istimewa seharusnya ketika Anda berbahagia bagi anggota lebih matang di mana kita mengadakan pertemuan gereja di rumah Anda. Including church services when no buildings are available. Termasuk kebaktian gereja ketika tidak ada bangunan gereja. And again, just to reiterate, we are very grateful for this building. Tapi biarpun begitu kita tetap bersyukur dengan gedung ini. More commonly, we hold Bible studies, Dan lebih umum lagi dengan Meals. PE, Bible study, makanan, celebrations, perayaan, chats over coffee, ngobrol sambil minum kopi, game nights, game malam, maybe nobar nights, mungkin nobar di malam hari, and so on. dan seterusnya. When was the last time you had friends over to your house? Kapan terakhir kali kita mengundang orang-orang ke rumah kita untuk melakukan hal-hal It's not tersebut? about being wealthy enough or having a big enough house. Itu bukan tentang seberapa kaya kita atau seberapa besar rumah yang kita punya. You want, as you mature, you want a lifetime of memories doing these kinds of things. Semakin kita matang di dalam Tuhan, Anda seumur hidup kita ingin melayani gereja. Welcoming younger brothers and sisters into your homes, into your lives. Menyambut dan juga menyambut adik-adik laki-laki dan juga perempuan yang ada, kemudian menyambut mereka di dalam rumah kita, di dalam hidup kita. Listening to them, Mendengarkan mereka, encouraging them, menyemangati mereka, challenging them, menantang mereka, just being there for them. sesimpel ada hadir untuk mereka. And those who are less mature should in return respect and honor their kind elders in the church. Dan mereka yang lebih muda, mereka pantas membalasnya dengan menghormati mereka, penatua gereja yang baik hati ini. And that kindness is important. Dan kebaikan Baik. hati ini adalah hal yang penting. The less mature should seek out the wisdom, the godly example of the more mature. Yang kurang matang hendaknya mencari hikmat mereka dan mengikuti teladan saleh mereka ini. What Paul says about Timothy and Apollos are especially enlightening. Apa yang Paulus katakan tentang Timotius dan juga Apolos khususnya memberikan pencerahan. Remember, the Corinthian congregation was divided over which teacher they followed.
Perlu Remember kita, that, right? perlu kita ingat bahwa jemaat di Korintus ini mereka ada di dalam perpecahan mengenai guru mana yang mereka ikuti. I follow Paul, I follow Apollos, I follow Peter, but not Timothy. Saya mengikuti Paulus, saya mengikuti Apolos, saya mengikuti Petrus, tetapi tidak begitu dengan Timotius. So what does Paul tell them? Apa yang Paulus katakan kepada mereka? When Timothy comes, see that you put him at ease among you, for he is doing the work of the Lord as I am. Let no one despise him. Usahakanlah supaya ia, Timotius, berada di tengah-tengah kamu tanpa merasa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. And then there was Apollos. Dan kemudian ada Apolos. For us, Dalam budaya kita, when people make much of you, ketika orang memuji kita, when people like you, ketika orang menyukai kita, you think you must be doing something right. kita berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu hal yang benar. People say you should be in leadership. Ketika orang mungkin bilang kepada kita, kamu seharusnya menjadi seorang pemimpin. You start to believe the hype about yourself. Anda mungkin mulai mempercayai hype tentang diri Anda sendiri. When we know that's not true necessarily. Padahal kita tahu itu tidak benar. So Paul so trusted Apollos, he had no hesitation to send Apollos back to Corinth. Paulus begitu mempercayai karakter dari Apolos itu sendiri sehingga dia tidak ragu untuk mengirim Apolos kembali ke Korintus. He knew Apollos would not be swayed by his popularity among the people there. Ia yakin bahwa Apolos tidak akan terpengaruh oleh popularitasnya di kalangan orang-orang di sana. And Paul was right, Dan Paulus benar. because look at what Apollos chose to do. This is verse 12. Karena mari kita lihat apa yang Apolos pilih untuk dia lakukan di ayat yang ke-12. Concerning our brother Apollos, Tentang saudara kita Apolos, I strongly urged him to visit you with the other brothers. Tentang saudara kita Apolos, telah berulang-ulang aku mendesak untuk mengunjungi kamu bersama-sama dengan saudara-saudari seiman yang lain. But it was not at all his will to do so. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Apollos chose not to go to Corinth because of what they were doing. Paulus memilih untuk tidak pergi ke Korintus karena apa yang mereka lakukan. He didn't want to be part of the divisions in their fellowship. Dia tidak mau menjadi bagian dari perpecahan antara persekutuan yang ada di sana. All of this is incredible leadership based on this vision of life. Dan semua ini adalah kepemimpinan yang luar biasa berdasarkan visi hidup yang sangat radikal. Paul and Timothy and Apollos went against the world. Paulus, Timotius, dan juga Apolos, mereka melawan arus dunia. In the world, the top leaders demand power, usually. Di dunia manapun, pemimpin paling top menuntut kuasa. Bosses commonly take credit for other people's good ideas. Atasan sudah biasa mencuri ide bagus orang lain. They usually shift the blame for their mistake. Mereka biasanya menyalahkan orang lain ketika mereka berbuat salah. Paul, as the senior leader, protects and commands the younger leaders. Paulus sebagai pemimpin senior justru melindungi dan memberikan komendasi pada pemimpin yang lebih muda. As for the young leaders, Itu adalah untuk pemimpin muda. in our world, Di dunia kita, young leaders cannot wait to get to the top. pemimpin yang muda biasanya tidak bisa menunggu, tidak sabar menunggu untuk sampai di puncak. Apollos and Timothy were always eager and faithful to serve, Apolos dan juga Timotius selalu bersemangat dan setia untuk melayani. but they were also wise enough not to lead. Tapi juga cukup bijak untuk tidak memimpin. They were godly enough not to believe the hype about themselves. Mereka cukup saleh untuk tidak mempercayai hype tentang diri mereka sendiri. Envision a church like this. Bayangkan sebuah gereja seperti ini. Envision being church leaders or leaders in any field like this. Bayangkan menjadi pemimpin gereja atau di dalam pemimpin manapun seperti ini. We come to the third vision aspect of this vision. Kemudian kita akan melihat dari visi yang ketiga. Verse 21, I, Paul, write this greeting with my own hand.
Di ayat yang ke-21, Paulus menuliskan, dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. There's a smaller but still very important point. Ada satu poin yang lebih kecil namun tidak kalah pentingnya. Paul knows all his plans are in God's hands. Paulus tahu bahwa seluruh rencananya ada di tangan Tuhan. Perhaps I will remain with you or even spend the winter. Ayat yang ke-6, mungkin aku akan tinggal beberapa lama dengan kamu atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. I hope to spend some time with you if the Lord allows. Ayat yang ke-7, aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. I will stay in Ephesus because a wide door for effective ministry has opened for me. Aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta sebab terbuka kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dan penting. But of course that also falls under what the Lord allows. Tapi tentu ini juga di bawah apa yang Tuhan perkenankan. And verse 10, if Timothy comes. Ayat yang ke-10, jika Timotius datang. This is the wisdom of Proverbs 16. Inilah hikmat dari Amsal 16. The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. The amazing promise there is not that the Lord will do whatever you want, Janji yang sungguh menakjubkan yang ada di sini bukanlah bahwa Tuhan akan mengabulkan apapun yang kita rencanakan. but that God really makes room for our plans and our judgments. Tapi Tuhan mempertimbangkan, Tuhan memberikan ruang bagi rencana kita. Apollos was not willing to go to Corinth. Apolos tidak berkenan untuk pergi ke Korintus. Something amazing happens, the more you submit to the Holy Spirit. Sesuatu yang menakjubkan akan terjadi jika Anda semakin tunduk kepada Roh Kudus. Your decisions and plans, Keputusan dan rencana saudara, your judgments about what to do, where to go, when to do those things, pertimbangan saudara tentang apa yang harus dilakukan, kemana Anda harus pergi, dan kapan Anda harus melakukan hal-hal tersebut. those things become more and more aligned with God's will. Hal-hal tersebut akan menjadi semakin selaras dengan kehendak Tuhan. I want my career to go this way. Saya ingin karir saya berjalan seperti ini. That becomes what is the most godly way for me to use His gifts. Berubah menjadi apa cara yang paling saleh untuk menggunakan karunia Tuhan. I want this kind of life Saya menginginkan kehidupan seperti ini. becomes how can I please God with everything I do? Berubah menjadi bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan dengan apapun yang saya lakukan. In other words, Dengan kata lain, you don't become an NPC. Anda tidak menjadi NPC. If you don't know, NPC is short for non-player character. NPC itu adalah kependekan dari istilah karakter non-pemain. Those are characters in video games that exist only to make sure the players reach their goals. Hal itu mengacu pada karakter dalam video game yang hanya untuk memastikan bahwa pemain mencapai tujuan mereka. Obeying Jesus does not mean that you become an NPC in God's plot line. Taat akan Yesus tidak berarti Anda menjadi NPC dalam alur riwayat karangan Allah. Serving Christ means your actions matter more and more. Melayani Kristus berarti tindakan saudara menjadi semakin berarti. Serving Christ becomes you participating more and more in how God's will is done on earth as in heaven. Menjadi hamba Kristus yaitu Anda mengambil bagian lebih besar dalam membuat kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Think about your careers. Kita pikirkan tentang karir kita. Think about your careers accomplishing God's will. Mari kita pikirkan bahwa karir kita adalah menyelesaikan keinginan kehendak Allah. Think about your plans for marriage or your marriages. Mari kita pikirkan plan atau rencana pernikahan kita atau bahkan pernikahan kita. Think about your marriages building God's kingdom. Kita pikirkan bahwa pernikahan kita itu adalah membangun kerajaan Allah. Think about your Saturdays when you're not working. Kita pikirkan bahwa hari Sabtu ketika kita tidak bekerja. Think about your Saturdays
when you're not working, when you're just resting, and that pleases God. Kita pikirkan bahwa ketika hari Sabtu kita tidak bekerja, kita hanya beristirahat, itu menyenangkan Tuhan. Think about dinners, Kita pikirkan tentang makan malam, conversations, percakapan, preparations in the morning, simple things like brushing your teeth, persiapan di pagi hari sesimpel menggosok gigi kita, giving the gift of fresh breath. memberikan nafas yang segar. All those things, Semua hal-hal itu accomplishing God's will, itu adalah untuk kehendak Allah, pleasing God. menyenangkan Tuhan. We also need to read verse 21 together with verse 24. Kita juga perlu membaca ayat yang ke-21 bersamaan dengan ayat yang ke-24. Verse 24, my love be with you all in Christ Jesus. Ayat yang ke-24, kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Paul talks throughout the letter of his love for them. Paulus berbicara di seluruh suratnya tentang kasihnya kepada jemaat Korintus. And we need to remember, Paul knows all about their problems. Kita perlu tahu bahwa Paulus tahu semua masalah mereka. And they had major problems. Dan mereka memiliki masalah yang besar. But Paul does not abandon them. Namun Paulus tidak mengabaikan mereka. He doesn't say farewell as in, you guys are so messed up, I'm not going to have anything to do with you. Paulus tidak mengucapkan selamat tinggal, seperti kalian sangat berdosa, sangat kacau sehingga aku tidak mau berurusan apapun dengan kalian. He says, I write this greeting with my own hand. Tapi dia justru mengatakan, bilang aku menulis ini sendiri. I'm hoping to get back to you as soon as possible. Aku berharap bisa kembali bersama dengan kalian secepat mungkin. Verse 7, I don't want to see you just in passing. I hope to spend time with you. Ayat yang ke-7, sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu. Paul loved the Corinthians despite all their problems. Paulus mengasihi orang Kristen terlepas dari semua masalah-masalah mereka. Envision loving messed up people like this. Bayangkan mencintai orang yang begitu rusak dengan cara seperti ini. A few days ago, there was another scandal involving a university student that made the news. Beberapa hari yang lalu di berita kita melihat bahwa ada skandal yang melibatkan seorang mahasiswa. I saw one video where the student and his parents were publicly shamed. Ada seorang mahasiswa dan juga ayahnya di depan umum di banyak orang, mereka benar-benar dipermalukan. It was heartbreaking. Itu sangat memilukan. That is our culture. Itulah budaya kita. Let that be damned. Terkutuklah kelakuan mempermalukan orang seperti itu. We don't celebrate sin, we don't ignore sin. Kita tidak merayakan ataupun tidak mengabaikan dosa. But in our shaming culture, many of you feel like you must never show anyone else how messed up you really are. Namun karena budaya malu kita, banyak di antara kita yang merasa tidak pernah boleh menunjukkan kepada orang lain betapa rusaknya diri Anda. Don't ever show that to anyone. Jangan sampai pernah orang melihat hal tersebut. That's our culture. Itu budaya kita. That is not God's will. Tapi bukan kehendak Allah. It is so deeply ingrained in us that the good Christian life is a life without messiness and brokenness. Itu bahkan tertanam di dalam diri kita bahwa hidup orang Kristen yaitu hidup tanpa kerusakan. Sure, we'll have problems. Tentu saja kita akan menghadapi masalah. Of course, we'll have trials and suffering. Kita akan mengalami pencobaan, kita akan mengalami penderitaan. But if you're really a Christian, there cannot be anything really wrong with you. Namun jika Anda benar-benar orang Kristen, tidak boleh ada yang merusak dalam diri Anda. The world is messed up, Dunia memang rusak, but you can't be messed up. namun Anda tidak bisa rusak. We must not burden other people with our burden. Kita tidak boleh membebani orang lain dengan beban kita. This is why so many Christians misunderstand these verses. Inilah kenapa banyak sekali orang Kristen salah mengartikan ayat 13 dan 14. Be alert, stand firm in the faith, be courageous,
be strong, do everything in love. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap beranilah dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Maybe that sounds to you like no weakness, no mess. Mungkin hal itu terdengar di dalam telinga kita, tidak boleh ada kelemahan, tidak boleh ada kerusakan. But that is not the Christian vision of a good life here on earth. Tapi bukan itu visi yang tepat bagi orang Kristen, bagi kita di bumi ini. Let's read 22 and 23. Mari kita baca ayat 22 dan 23. If anyone has no love for the Lord, let him be accursed. Our Lord, come. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. The grace of the Lord Jesus be with you. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu. God's covenant with his people, with us, is a covenant of grace. Perjanjian Allah dengan umatnya, dengan kita, yaitu Kristus adalah perjanjian kasih karunia. Why does Paul commit himself to the Corinthian church, no matter how messed up they were? Mengapa Paulus berkomitmen kepada gereja ini terlepas dari seberapa kacau balaunya mereka? Why does God covenant himself to you no matter how messed up you are? Mengapa Allah mengikat dirinya kepada Anda terlepas dari seberapa kacau balaunya Anda? Because of his grace. Karena anugerahnya. Because his grace is the central theme from first to last. Karena anugerahnya itulah yang menjadi pusat mulai dari awal sampai akhir. When Paul adds in verse 24, my love be with you all in Christ Jesus. Ketika Paulus menambahkan di ayat yang ke-24, kasihku menyertai kamu semua di dalam Kristus Yesus. There are no conditions. Tidak ada kondisi. He just says, I love you in Christ Jesus. Dia hanya mengatakan, aku mengasihimu di dalam Kristus Yesus. God's grace enters into our mess. Anugerah Allah masuk ke dalam kerusakan kita. It has to. Dan harus demikian. Now we can reread verses 13 and 14 as we should through the covenant of grace. Sekarang kita bisa melihat ayat 13 sampai ke 14 sebagaimana seharusnya melalui perjanjian kasih karunia Allah. We stay alert because God's grace protects us. Kita waspada kita selalu waspada karena musuh menyerang, karena Tuhan selalu melindungi kita. We stand firm in the faith because God holds us fast. Kita berdiri teguh dalam iman karena Tuhan memegang teguh kita. We are courageous, we are strong because God is in control no matter not just how hard life gets. Kita berani, kita kuat karena Tuhan berdaulat, tidak peduli seberapa sulit hidup ini. Bukan hanya itu, we are strong and courageous because God is sovereign no matter how messed up we are. Bukan karena itu, tapi kita tahu bahwa bukan karena itu kita berani, kita kuat karena kita tahu Tuhan berdaulat terlepas dari seberapa kacau balau pun kita. Thank you very much. We do everything in love because God in love entered into our mess. Dan kita melakukan segala sesuatu dengan cinta karena Tuhan dalam cinta masuk ke dalam kerusakan diri kita. The word farewell literally means travel well, be well on your journey. Kata farewell dalam bahasa Inggris secara harafiah artinya pergilah dengan baik-baik, baik-baiklah dalam perjalananmu. It captures our hopes that our loved ones, ourselves will be well. Kata ini mengungkapkan harapan kita bagi hidup akan baik-baik saja bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi diri kita sendiri juga. The Bible gives us a much grander vision. Alkitab memberi kata visi yang lebih agung. Not just farewell, but shalom. Bukan hanya kata farewell, baik-baiklah dalam perjalanan hidup, tetapi shalom. Sometimes on social media, mungkin seringkali di sosial media, I see posts where someone has passed away. Pak Arif melihat ketika seseorang meninggal dunia, And the post will say,
Dan dalam postingan itu mengatakan, at least you're not in pain anymore. setidaknya kamu tidak sakit lagi. That's not necessarily true. Ini belum tentu benar. The Bible is crystal clear in verse 22. Ayat Alkitab sangat jelas di ayat yang ke-22. If someone is outside of God's covenant of grace, Jika seseorang berada di luar perjanjian kasih karunia Allah, that person has no love for the Lord. orang itu tidak memiliki kasih Tuhan That person is under God's curse. dan berada di bawah kutukan Allah. And that means after death, that person is in infinitely worse pain than they ever had here on earth. Yang berarti ketika mereka ada di dalam kutukan Tuhan itu, setelah kematian orang itu dalam sakit, mereka tetap ada di dalam sakit yang tidak bisa dibayangkan, jauh lebih parah daripada apa yang mereka alami di bumi. God's covenant of grace in Jesus is what guarantees shalom in this life and forever. Perjanjian kasih karunia Allah dalam Yesus adalah yang menjamin shalom dalam hidup kita di dunia ini dan juga dalam kehidupan kekal. So friends, Jadi saudara-saudari, there are thousands of people who walk in and out of your lives. setiap hari ribuan jiwa berjalan di dalam hidup kita, keluar masuk. Many of them are in pain. Banyak dari mereka ada di dalam kesakitan. Many of them don't know what to do with the mess in their lives, in themselves. Banyak daripada mereka tidak tahu bagaimana dan apa yang mereka perbuat dengan kekacau balauan yang ada dalam hidup mereka. They desperately need this covenant of grace, this vision as much as we do. Mereka sangat membutuhkan perjanjian kasih karunia ini sama seperti kita membutuhkannya. This is the only vision for life that gives life. Inilah satu-satunya visi untuk kehidupan yang memberikan kehidupan. Give this vision to everyone in your life. Marilah kita sebarkan visi ini kepada setiap orang yang ada dalam hidup kita. We're now going to go to communion. As usual, this is for everyone who is in God's covenant of grace. Seperti biasa, ini perjamuan kudus ini adalah kepada setiap orang yang ada di dalam anugerah karunia Tuhan. You do not have to be a member here at CCBS. Anda tidak harus perlu menjadi member dari CCBS dulu. You're welcome. This is the Lord's table. He welcomes you to take of the bread and of the cup. Setiap daripada Anda diundang untuk mengambil roti dan juga anggur. You are not yet in God's covenant of grace. Jika Anda belum ada di dalam perjanjian anugerah Tuhan, Go to Him. maka datanglah kepada Dia. Ask Him to put you in that. Mintalah Dia agar membawa Anda ke dalam karunia itu. Do not yet take the bread and the cup, Janganlah ambil roti dan juga anggur ini, but do that even now. tapi lakukanlah itu. Mari kita berdoa. Oh Lord, we saw wonderful things in your word. Ya Tuhan, kami melihat hal yang sangat luar biasa di dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Love for one another that is so different from what we see in the world. Untuk mengasihi satu sama lain, bahkan itu begitu berbeda dari apa yang kami lihat di dunia ini. Leadership that is so different from what the world practices and knows. Kepemimpinan yang dipraktekkan dunia ini yang begitu berbeda dari apa yang mereka tahu. Dealing with our mess Bagaimana berhadapan dengan kekacau balauan kami, tapi di dalam anugerah Tuhan. Lord, this is what we need. Ya Tuhan, inilah yang kami butuhkan, inilah yang kami perlukan. Lord, give us this today that we may give it to everyone around us. Tuhan, berikanlah kami hari ini agar kami mampu memberikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.